Baila. Sukses dalam debutnya bersama Nona, ternyata bikin Devano langsung meluncur ke LA demi nontonin Ayang manggung. Kalau sebelumnya hubungan keduanya begitu private, kayaknya sekarang Devano mulai ugal-ugalan nih mencintai Baila. Kira-kira karena mau support Ayang secara tulus atau karena butuh pengakuan status? Tapi jangankan yang udah terkenal Baila, hubungan yang udah berjalan 6 tahun aja bisa kalah kan sama rekan kerja yang baru kenal 6 bulan. Jadi salah nggak sih ikut Ayang kemana-mana biar seluruh dunia tahu kalau dia punya aku? Yuk kita langsung aja spill the tea. Terserah lu setuju apa enggak, menurut gue apa yang kita lihat di video tadi adalah couple goal saat ini. Mereka adalah panutan. Kalau menurut gue itu, aduh udahlah mereka itu patut dipertanyakan hubungan kayak begitu tuh. Aduh udah. Lu sirik karena lo nggak kerja, nggak pernah ditemenin sama pacar lo. Tapi gue lagi happy banget hari ini. Karena bintang tamu kita seger banget. Junot, apalagi coba kasih lihat. New happiness. Happiness buat siapa sih? Happiness buat siapa sih? Happiness buat kita lah di sini. Akhirnya ada teman baru untuk diajak ngobrol. tapi kita happy loh akhirnya bisa spill the tea, bisa kedatangan Herjunot Ali. Herjunot Ali. Let's raise our glass. Welcome to spill the tea. Apa yang membuat lo senang? Satu. Senang. Satu. Karena gue belajar dari couple-couple yang tadi kita lihat, kalau cinta itu memang butuh pengorbanan. Seperti Devano, dia mengorbankan jadwalnya. Disusulin loh, pacarnya ke LA. Seriusan? LA loh. Lu udah tahu belum pacarnya kayak apa modelnya? Enggak. Baila itu? Enggak. Cantik banget dan sekarang mereka lagi rising star banget. Oh ya? Nona. Di Hollywood. Oh ya? Jadi satu grupnya 3 orang, perempuan, muda-muda. 4 orang, cantik-cantik Lu banget. paham apa enggak sih, Botak? Ya elah, semua orang Indonesia loh. Jadi kayak apa sih namanya, kayak K-pop gitu. Tapi isinya orang Indonesia semua, 4 anak-anak ini. orang cantik-cantik banget dan sekarang mereka lagi tinggi banget di Hollywood. Oh iya? Oh my God. Yes baby. Lihat. Tapi katanya Devano ini bukannya sebelumnya dia tuh merahasiakan hubungannya sama Baila ya? Iya. Jadi tuh di sosial media tuh kita nggak pernah tahu. Jadi tuh taunya tuh malah dari orang-orang lain yang ngepost gitu. Tapi mereka nggak pernah statement atau memang ada foto berdua yang menyatakan kalau mereka tuh bersama. Gitu. Makanya statement Devano terbang ngebela-belain ke LA. Aku jadi penasaran, ada nggak sih videonya bener-beneran dia datang ke LA gitu? Ada videonya. Ada dan apa Devano tuh bawa apa sih namanya itu? Spanduk. Emang iya? Ongol-ongol. Banner. Oh, kampanye kali ah. Ada, kita spill videonya ya. Boleh kita spill, mana dia videonya? Alright. Coba kita bacain komentar yang hadir gara-gara video tadi. Siapa yang bilang Baila sama Devano putus? Oh jadi mereka sempat pacaran, tapi karena hubungannya private, banyak yang menduga kalau mereka udah putus. Udah nggak ada gitu karena di sosial media gitu kan, dianggapnya oh mungkin udah nggak berhubungan ya. Biasalah netizen kan mempunyai pertanyaan dan dijawab sendiri juga ya gitu. Tapi aku jadi bertanya-tanya loh, kalau Devano kemarin menjaga kerahasiaan hubungannya dia sama Baila, itu kan sebelum dia jadi internationally terkenal. Idol gitu ya. Sekarang setelah internationally acclaimed fame dari Baila dan Nona, baru dia membuka. Berarti sebenarnya agak mendompleng nggak sih Devano? Dompleng? Enggak dong. Makanya sampai ada netizen yang ngomong nih, siap-siap banyak saingan Devano, si Baila udah banyak fanboysnya. Iya pasti. Sekarang coba pengen tahu ya, apa sih biasanya dari kacamata laki-laki mungkin ya, dari kacamata point of view laki-laki, yang membuat laki-laki merahasiakan hubungannya tuh biasanya apa sih, Junot? Nggak pengen ribet aja sih. Oh iya? Biar kalau misalkan nanti putus nggak diomongin gitu. Paling simpel sih kayak gitu. Biar kalau misalkan nanti putus atau enggak ceweknya ketahuan selingkuh gitu, nggak di kesian banget lu gitu. Nggak di gitu. Itu dari kacamata laki-laki. Dari kacamata cowok lah. Soalnya kan cowok kan ada pride-nya gitu. Jadi kalau misalkan nanti dia putus gitu, nggak mau dibilang nggak bisa jaga ceweknya gitu. Nah terus kalau sekarang keadaannya dibalik, kalau laki-laki yang tadinya memutuskan menjaga hubungannya private, terus dia memutuskan to go public about it, biasanya itu karena pemantiknya apa? Pemantiknya mungkin udah siap apa ya?
ya mungkin udah siap untuk ini pacar gue. Tapi menurut gue Devano tuh cinta beneran aja sama Baila. Ya? Iya, menurut gue iya. Yang bisa Karena kemarin tulus waktu gitu ya? karena waktu itu Mama Is sempat masuk rumah sakit, mereka berdua bikin konten di dalam kamarnya Mama Is. ya yang bikin konten berdua siapa? Devano Devano sama Baila. Oh. Baila datang juga ngejenguk. Oh. Aku jadi takut, itu boleh diinformasikan. Itu boleh diinformasi. Tit dulu ya. Yang barusan. Ya kalau lu lihat di sosial media berarti udah diunggah ya berarti boleh kali. Iya. Atau baru lihat proses bikin konten atau belum di-post. Tapi udah nge-post. Iya. Karena kadang-kadang kita tuh suka gitu ya. Those little tips of kelakuan yang bisa membuat kita berpikir bahwa aduh ini kayaknya cute banget. Sama kayak waktu Nyoman Keisha. Paul tuh ngepok-pok kepalanya siapa tuh? Keisha. Waktu lagi tanding volley. volley, Iya iya. kan? Terus netizen ngeliat itu gini, oh they're so cute together. They should be together. Iya nggak sih? Iya Emang kalau sih. cowok pok-pokin cewek itu memang pasti ada apa-apa. Cek ombak. Kalau misalkan kayak gini Apaan cowok sih? ngambil Gitu. apaan sih lo? Gitu. Apaan sih orang gue cuma bercanda doang gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini cewek nerima gitu tek. Ngetes ya. Cek ombak. Kenapa sih cowok-cowok tuh suka ngetes kayak gitu? Itu cek ombak. Oh cek ombak. Iya, biar yang cewek juga suka di tas-tas. Mana sih? Ya. Wah, biar malunya nggak double. Oke. Biar malunya nggak double. Jadi kalau sebelum nembak proses itu diterima berarti nembak gue bakal diterima Itu nih. dia. Oke. Jadi kayak Apakah itu juga yang dilakukan oleh Nyoman Paul terhadap Keisha? Nah. Makanya banyak yang terkejut. Oh. Ada yang bilang nih, kaget tapi senang tuh. Karena Oke. nggak ada kode-kodenya, nggak ada posting-postingannya, tiba-tiba ada gestur elus-elus kepala gitu. Tapi gue mau nanya sama kalian ya, kalau kalian tuh tipikal orang yang seneng untuk diintilin sama Pasangan nggak? Maksudnya ngikut, Junot Misalnya? lagi kerja, ngitung-ngitung, terus habis itu nge-DJ, Sorry. ada, terus dia gitu. Mohon maaf, Junot lagi kerja ngitung-ngitung. Emang dia kerjanya apa? Tukang tagih utang. Punya kantor finance barusan. Ih, keren sekali loh. Kerjaan lu tuh Bisa, jangan ngapain gini gini dong. sih? Lo kalau gini gue. Iya, lu tanya dia kerjanya apa? Emang Junot kerjanya apa, Not? Banyak. Waduh, sibuk banget. Enggak. Dulu kan emang sebelumnya kan aku specialist for film investment, industry specialist for film investment. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan ada duitnya kamu bertiga gitu kan bingung kan daripada ditaruh di bank gitu, dengan taruh di aku. Oke. Ntar aku salurin kemana. Oh. Ntar aku masukin. Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan store of value itu kan banyak. Iya. Instrumen investasi kan banyak. Aduh, ini terlalu teknikal. Nggak apa-apa, kita juga Boring jadi belajar. jadi. Nah, kita jadi belajar. Iya, jadi karena maksudnya ada orang-orang yang emang idle money-nya tuh kan banyak. Ya kan? Uang nganggurnya Daripada banyak, iya, gitu. ada uang nganggurnya banyak dan mereka butuh IRR tinggi misalkan. Iya. 30% setahun, 40% setahun, hilang nggak apa-apa misalkan kayak gitu. Itu biasanya ngasih duitnya ke aku. Waduh. Kamu Jadi mau lu nyuci biasa- duit nggak? Oh, wah. Oke, jadi kalau orang nanya gitu, Herjunot Ali jadi kerjaannya apa sih? Kalimat yang kamu gunakan adalah? Aku lagi menikmati hidup aja. Tapi kalau cowok udah ngomong kayak gitu, Iya. berarti Udah udah Sejahtera. mapan. Udah sejahtera. Iya. Nah, cowok sesejahtera kamu tuh nggak apa-apa nggak cewek ngintilin melulu. Kalau gua lebih enak gua punya space sendiri di lingkungan kerja gua. Oke. Jadi sebenarnya pada dasarnya lu sendiri juga nggak suka ditemen-temenin. Enggak. Karena Oke. kadang kita misalkan kayak gini, ada masa nunggu. Iya. Kan kita kalau misalkan ada orang yang nemenin di luar dari Isi, pekerjaan ya. yang kita bayar kan kesian, nggak enak. Iya. Iya kan? Tapi Iya. kan ada tuh pasangan-pasangan yang ngotot misalnya ya. Iya. Harus kan? datang. Iya, tetap aku datang aja nggak apa-apa, aku nunggu. Iya, Gimana? mungkin kalau misalkan menurutku kalau misalkan dia suami istri nggak apa-apa sih. Iya. Oke, kalau belum resmi jangan dulu ya. Oke. Tapi beda sama Angga Yunanda nih. Angga Bener. Yunanda tuh sering banget tuh ya ikut tiap kali Shenina kerja. Iya, Itu tuh bener-bener sampai Ikut. bawain tasnya loh katanya. Dibawain tuh si tasnya Shenina. Ngambilin minum. Tuh dari netizen juga bilang kan gelisah banget nontonnya. Terus ada yang bilang sosok itu lagi
Malah netizen gak suka loh ya. Oh, netizen tuh kayak risih ya. Malah risih ngeliatnya. Risih Lo tau kayaknya. gak kenapa? Karena penggemarnya Angga is known as this very sweet, handsome actor. Pasti penggemarnya dia tuh kan perempuan, ibu-ibu yang berharap dia tetap single selamanya gitu. Begitu Shenina is in the picture, it ruin the fantasy. Tapi ya, ini ada siapa tuh namanya anaknya Ferry Salim? Brandon Salim. Brandon Salim, dia tuh punya cara, dia beda lagi, dia mensupport pasangannya tuh berbeda. Ya, jadi menurut dia adalah gue akan membiarkan pasangan gue itu untuk terbang setinggi-tingginya. Lu silahkan bergaul, silahkan lo bekerja, pokoknya gue support lo, tanpa gue percaya lo bisa berkembang. Semakin lo besar, semakin gue bangga sama lo. Lo lebih setuju sama yang ini kalau gue. Sama Brandon? Kalau Brandon juga berharap itu dari suami lo. Coba Brandon, kayak gimana videonya pengen gue unjukin ke laki Kita gue spill videonya. ya, kita spill ya. Oke, alpha ladies. Tapi ya, sidebar information, istrinya Brandon itu memang sebelum ketemu Brandon emang udah wanita pekerja gitu dan alpha female. Dan menurut gue, lu tuh juga alpha female. Makanya lu nggak suka dikekang oleh laki-laki yang nungguin kerja di tempat syuting, liatin lo gitu. Gak nyaman lagi. Iya kan? Itu gak nyaman banget. Sebenarnya bukan. Pertama mungkin gue bisa memberikan jawaban-jawaban diplomatis, ya kan, kayak aku kasihan kamu nunggu. Lebih baik waktu kamu digunakan untuk hal lain, jawaban-jawaban diplomatis. Nggak mempan juga, ya gue ngomong sejujur-jujurnya lah. Gak nyaman gitu. Tapi ada lagi loh teman kita ya, Cinta Laura. Ini malah senang kalau misalnya kemana-mana pacarnya ngikut. Cinta ya, kalau dia tuh ngerasa kalau capek dikit, terus ngelihat pasangannya dia bisa peluk, Dia seger malah lagi. merasakan ada energi yang luar biasa dengan kehadiran pasangan. Kita spill dulu video pengakuannya Cinta Laura ya. Ini dia. Tapi Junot, gue penasaran aja nih karena lagi di Junot ya, karena point of view laki-lakinya keras banget di sini. Lo tuh adalah termasuk orang laki-laki yang apa ya, memberikan bentuk kasih sayangnya material gak kepada perempuan? Enggak, seperlunya aja. Jadi kalau misalkan mau liburan ya kita liburan gitu. Kalau misalkan mau beli sesuatu ya lihat dulu ya kan. Misalkan nggak mungkin juga ada tas harga berapa gitu. Iya ini kan kamu habis beli ini, aku mau beli ini dong gitu. Nanti dulu. Gitu. Kenapa nanti dulu? Harus ada tick box-nya dulu dong. Gitu. Nggak bisa semua hal itu kita turutin kan. Itu bagian dari cara laki-laki menyayangi perempuannya itu bukan gimana cara dia untuk ngikutin semua kemauannya. Gitu. Jadi tapi gimana caranya dia untuk bisa tahu mana yang harus dia lakuin, mana yang enggak. Kalian tahu nggak sih selebgram siapa? Abel. Abel Cantika. Itu yang lagi rame di sosial media. Arif ya? Adanya Abel Cantika, namanya Arif ya kak? Yang menyelingkuhi pacarnya 6 tahunnya dengan teman sekantor. Iya, jadi dia udah pacaran sama pacarnya 6 tahun. Terus ketemu sama temennya baru 6 bulan, ditinggal, Bo. Tapi ini pacaran kan ya? Pacaran. Gila loh, itu rame banget di sosial media sampai kayaknya semua orang berhak untuk berselingkuh. Tapi gue tetap pengen taunya, lu pernah nggak naksir sama teman kerja pacar? Iya, lebih intrik gitu. Pernah nggak lo naksir sama teman kerja pacar lo? Enggak sih. Sebelum lu bayangkan lu sebelum kawin gitu, kayak serseran aja gitu. I think he's cute gitu. Enggak. I think he's cute, of course ada. Iya. Tapi nggak bukan teman kerja ya, temennya. Oh, sama temennya? Iya, tapi saat itu aku belum pacaran. Gitu. Terus ya nggak akan diterusin dong. Gitu. Akhirnya ya memilih dengan yang lagi deket aja. Gitu. Cuma aku ini kayaknya lucu. Ya of course lah ya. Ya, normal lah. Sering, banyak. Hampir setiap hari. Wah, kayak begitu kan ketertarikan ini aja kan, ketertarikan sama visual aja visual sih. Aja. Iya. Belum tentu pas kita Tapi deket nggak bisa. pernah mau berani untuk. Of course enggak lah. Nggak ada ya? Iya. Enggak. Tergantung situasi lah. Tergantung. Oke. Aku banyak dibuat nganga sama Junot hari ini ya. Kita cobain dulu yuk makanan ini yuk. Iya, enak ada sekali loh. shrimps tuh, ada beef. Kita pengen
pengen membahas sebetulnya fenomena yang terjadi yang menyita perhatian kita belakangan itu mengenai membludaknya peserta yang hadir di job fair di Bekasi. Kalau nggak salah lebih dari 25.000 orang hadir, pasti ngeh kan? Iya, Pasti videonya mampir viral. kan di algoritma lo. Dan ternyata yang dicari itu cuma 2.000. Jadi lapangan pekerjaannya itu cuma 2.000. Satu banding berapa itu mah? Exactly. Nggak nyampe 10%-nya. Gue tahu dampaknya, kan kita tahu tuh di sosial media juga banyak banget kalau di Indonesia tuh udah banyak sekali melakukan PHK kan. Gitu PHK tuh ternyata ribuan, bahkan puluhan ribu. Jadi makanya mungkin ini dampak dari itu gitu ya. Cuma kasihan ya mereka tuh udah berdesak-desakan gitu ya untuk mencari pekerjaan. Kalau gue ngelihatnya sebenarnya gini, dari 25.000 orang itu apakah itu antusiasme? Kan ada yang bilang itu antusiasme atau ini memang saking sulitnya sekarang lapangan pekerjaan. Gitu. Betul. Kalau gue bilang atas apapun yang terjadi, yang lo harus tahu itu adalah lo punya keterbatasan yang lo nggak tahu tentang jurang gap antara skill yang lo ngerasa berhak. Oke? Lo 4 tahun kuliah. Oke, lo 4 tahun kuliah, lo kuliah apa? Kuliah let's say akuntansi, komunikasi. Apapun yang lo lakuin selama Excel lo itu selama 4 tahun, itu udah nggak dibutuhin lagi saat lo lulus. Gitu. Karena itu semua udah terjawab sama AI. Oke? Dan AI itu sekarang udah ada di rekayasa DNA, rekayasa genom. Gitu, dimana rekayasa DNA itu lo sekarang gunain ChatGPT paling cuman gara-gara lo malas nge-google sesuatu. That's true. Oke? Lo malas nge-google sesuatu. Nah, semua pekerjaan itu yang Gen Z sekarang tuh punya, ya, itu udah nggak dibutuhin lagi sama pekerjaan. Itu bahayanya. Dan di 2030 nanti itu sesuatu yang kita benar-benar nggak siap. Jadi gue benar-benar kesian sama orang-orang yang saat ini tuh susah nyari kerja. Bukan mereka malas, ya kan? Tapi ini semuanya tuh terlalu cepat dan apa ya? Kayak AI itu berkembang jauh lebih cepat. Sementara lo harus lihat itu ada viral banget dokter dari Dubai, ya dokter dari Dubai. Dia buat kayak gini Insta Story, set gitu, bilang gini. 20 tahun gue sekolah, gitu. Gue perlu ngeliat ini kanker ada di mana. Sementara gue ngeklik tek, AI udah tahu itu kankernya ada di mana. Gue harus kerja. Nah, bayangin itu dokter kanker loh, dokter kanker paru-paru yang secara spesifik lo harus butuh 20 sampai 15 tahun untuk belajar itu. Titiknya ada di mana. Sementara lo kuliah marketing, kuliah apa? Ekonomi, lo kuliah apa? Lo tinggal masukin data-data itu segala macam ke ChatGPT udah keluar semua. Gitu. Nah, jadi kalau saran gue buat adik-adik semua, lo harus tahu gimana caranya apa yang lo udah tahu sekarang. Lo optimalisasi AI-nya tuh kayak gimana. Dengan cara spesifikasi kayak gitu secara skill set, lo bisa ngejawab kebutuhan kerjaan itu. Gila, tepuk tangan dong. Gila Not. Udah ganteng, pinter lagi. Gila loh. Lo enggak. Gua akan banyak omong untuk sesuatu yang menurut gua penting untuk bangsa ini. Gitu. Gua akan banyak omong. Menanggapi sedikit isu yang kita punya video yang akan kita putarkan, viral berkomentar susahnya lapangan pekerjaan, banyaknya orang nganggur di luar sana. Could be karena mismatch antara jurusan yang kita pelajari waktu kita kuliah dengan apa yang kita kerjain sekarang. Mismatch ya, cuman tapi berhasil. Enggak lah, kuliah tuh sebenarnya bukan lu belajar itu dan lu bakal jadi kayak gitu sebenarnya. Itu yang ngelatih cara lu berpikir runut sebenarnya. Jadi cuma buat pembentukan kerangka berpikir aja. Critical thinking. Critical thinking. Coba. That's so true. Kita spill dulu videonya. Jadi sebenarnya nggak terlalu problem dong ya kalau menurut kita yang ada di sini. Jurusan kuliah sama pekerjaan sekarang kalaupun mismatch harusnya kita masih tetap bisa mencari pekerjaan yang bisa kita kerjain. Of course. Nah sekarang gue tanya sama lo aja ambil sastra Inggris. Iya. Nggak ada hubungannya tuh. Sekarang kerjaan gue ngelamun. Ini nge-MC ya, ini nge-host, ngelamun. Iya benar, pasti nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Dan nggak masalah, ada yang ada hubungannya dan berhasil. Aku ada yang ada yang kayak nggak nyambung. Aku pun juga nggak nyambung kan tiba-tiba ke dunia. Dari psikologi tiba-tiba ke sini gitu. Lu psikologi, Van? Psikologi. Wah lu bisa menerawang orang dong, Van. Lebih mendengarkan ya. Aku lebih ke skill sih, kemampuan. Gitu. Tapi kalau dari Junot kan kita tahu Junot acting ya. Actingnya filmnya juga banyak.
Tapi kita Udah juga enggak, soalnya dia udah Iya, dulu. nggak pernah mau main film. DJ baby. Nggak laku. Bohong. Nggak laku. Tapi justru yang membuat penasaran kan dia juga belok ngambil DJ. Iya. Nah itu kenapa tuh transisi itu yang kok tiba-tiba dari film terus lo ngambilnya nge-DJ gitu? DJ. Makin tua kan kita makin real ya. Gitu. Iya. Jadi akhirnya kita keputusan-keputusan kita pada saat kita muda akhirnya kita pertanyakan lagi kan. Iya. Gitu kayak yang ini make sense nggak sih gitu. Ini nguntungin nggak sih? Iya. Pada akhirnya kita makin tua makin jompo kan. Berarti maksud Jadi, lo di film nggak menguntungkan? sepertinya kayak begitu. Emang di film nggak ada duitnya ya? Emang ada, berarti uangnya lebih besar yang lain Nge-DJ dong. Apa? Bisa dibilang gitu nggak? Bisa dibilang lebih enak aja, lebih enak gitu. Pada akhirnya sih kalau misalkan untuk keputusan hidup sih lebih enak jadi investor ya. Maksudnya kita punya uang segimana kita masukin di sini, kita masukin di situ. Iya, jadi Exactly. sebenarnya kalau lo percaya diri dengan lo bisa sukses dimanapun lo berada, sebenarnya itu confident itu harus dibangun ya. Iya. Dibarengi dengan kemampuan yang terus digali itu menjadi penting. Oke. Gitu. Ngomongin drama, Iqbal Ramadan juga kemarin sempat berdrama, tau gak sih kak? Itu gimana sih Iqbal itu ceritanya, Van? Jadi katanya dia tuh nulis lah di Twitter atau di mana katanya dia pengen nyari pekerjaan. Ya kalimatnya gini, ya terus kalau udah sarjana terus apa? Terus ngapain? Tolong gitu. Itu confident-nya gimana sih? Nyari kerjaan sampai akhirnya si Umay ya, partnernya Prilly tuh akhirnya ngomong, yaudah deh gue kasih kerjaan lo jadi produser di film gue gitu. Itu bohongan apa gimmick apa promosi sih? Makanya coba kita lihat. Coba kita dulu. spill dulu di videonya ya. Yes, ini buat saya sempat benar tadi kata dia, saya sempat infoker kayak di Twitter waktu itu, bercanda gitu ya, tapi saya waktu itu memang tidak sabar banget untuk akhirnya bisa memberitahu project anak muda, untuk anak muda ini ke halayak luas gitu. Netizen bilang, buset sekelas Iqbal cari loker, apalagi gua weh. Oke. Ya, yang perlu dibahas juga adalah semangat entrepreneurship. Oke. Iya kan? Kan sekarang anak muda begitu ya, Not ya? Ya, Fanny ya? Iya, Setuju iya, nggak? iya. Sekarang tuh mereka kayaknya udah nggak zamannya lagi kebayangnya kerja di kantor, kerja sama orang. Sekarang tuh maunya malah jadi wirausahawan gitu. Kalau bisa lu memberikan lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Oke. Kalau kalian sendiri pengen begitu juga atau? Iya dong. Oke. Kalau aku iya, kenapa enggak? Apalagi kalau kita ngelihat faktanya orang yang nyari kerja 25.000 ya, sedangkan lapangan pekerjaan cuma 2.000. Ya, kita pasti berharap bisa ngebuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Oke. Gitu. Setuju dong. Iya kan? Setuju. Iya. Yuk kita masuk ke kejutan ya, Yes. karena ada Junot di sini sama Fanny. Yuk kejut nyata memang. Fanny lu baca ini Bener-bener ya? dari netizen, baca sendiri, cepetan. Ini real loh. Kita Ini tuh, real. Kita tuh Ini ngebongkar real. sosial media lo Baca. untuk mendapatkan Siapa hit orang ini? comment Gue tandain video. orang ini ya. Lu baca sendiri coba. Biar kata pakai leg bong gini gue juga bisa nih. Lu baca. Dagunya jadi kayak nenek sihir. Mana sih? Kamu ketawa sih. Loh itu sebenarnya efek daripada hidungnya, oke? Karena dagunya nggak ada apa-apa kan? Karena dagu gue panjang. Bukan, karena kamu kurus aja, semua bersih. Sebel gak sih lo kalau orang tuh mengomentari lo fisik banget, Van? Sebel, apalagi komennya kalau di sosial media gue yang dimana itu kayaknya rumah gue. Iya. Ya Hapusin. udah, nggak usah pakai emosi. Iya. Sekarang Oke. kita lihat ya cara Kok gue laki-laki. gak sempat ngeblok sih dia? Blok harusnya. Oke, next untuk Junot biasanya. Alhamdulillah dia juga ada. Oke. Ini adalah hate comments yang mampir ke sosial media Gitu Junot. aja kok headnya. Kenapa ya cewek-cewek pada suka sama dia? Komenmu? Nggak tahu juga. Tapi lu sebenarnya Nggak jelas apa? Harusnya Lo kenapa? Lagi gatel lo goyang-goyang gitu ngomongnya. Biasanya kalau orang udah cakep, udah ganteng, udah malas ngomong. Iya. Tapi lu sebenarnya terganggu nggak sih dengan komentar-komentar negatif yang mampir ke sosial media? enggak ya. Serius? Enggak. Cowok Nggak kali ya? peduli. Udah mau ngapain ya? Tapi udah baca ini belum? Enggak. Di mana ini? Ih, bro, blok bro. Enggak. Ternyata sama aja endingnya. Apa enaknya sih Not jadi laki-laki single ganteng lagi? Mau jawaban yang laki atau mau jawaban yang Laki! Laki lah. Lo juga Yang undang-undang. yang lain nanti. ada 3 rahasia yang nggak banyak dia berani diomongin cowok Ya. gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah impian terliar Oke. dia. Apaan sih? Oke. Aduh, Pertama, takut deh.
lu punya duit. Oke. Lu punya duit. Yang kedua, lu punya power. Lu punya sosialnya, lu diakuin. Gitu. Nah ini yang ketiga nih. Apa? What if kalau lu masih single ketika dua hal itu udah lu punya? Terjadi. Nah, makanya banyak umur 38 tuh baru puber kedua selingkuh. Ya kan? Karena impian terlihat laki-laki tuh what if ketika lu udah punya dua kekuatan itu tapi lu masih bebas. Gitu. Nah, jadi kalau gue enaknya adalah apapun yang terliar yang bisa lo pikirin yaitu gue punya. Oke, berarti power, money, and Status single. Nah, jadi kebebasan, freedom. Lanjut. Emang liar comment bener-bener dia. selanjutnya. Oke, Junot. Dia asik cuy, asik sendiri. Woi, Ya kalau asik berdua lu berharap. gila Juno, Junot banget ya. Bisa ya Ini gimana, Junot? dia asik cuy, asik nggak bingung. Apa konteksnya? Maksudnya lu Mungkin cuma asik sendiri cara aja. ngomong lu atau Lagi apa kali. Oh lagi nge-DJ? Iya. Oh iya. Oh ide. Memang. Tunggu gimana? Emang juga nikmat. Orang dari di sini ya. Iya. Mau gimana? Soalnya nge-DJ-nya sendiri ya kan? Maksudnya nge-DJ berdua, baru asiknya berdua. Iya. Sekarang gini, lu bayangin ya, lu nonton DJ, lu pergi ke klub, lu ngeliat DJ, DJ-nya nggak asik. Emang lu betah? Iya. Iya. Lucu ya. Iya makanya. Pertanyaan-pertanyaan macam apa? Mungkin waktu itu gue lagi buka Pertanyaan baju. maksudnya. Oh iya? Lagi Iya, apa? gue lagi buka baju. Buka dong! Buka! Makan mbak, tahan mbak, tahan. Enggak, aku nggak pernah Ada buka laki baju gua bener. Nggak pernah. Oh, iya. Nah, kali ini kita punya surprise ya. Oke. Kita langsung aja surprise buat Fanny dan Juna. Oke, Fanny. Aduh. Di antara mereka, siapa yang bikin kamu malas untuk kembali jadi bintang tamu di podcast? Ih kenapa sih mereka berdua Pras baik? Teguh atau Deddy Kobuza? Iya, kamu harus pilih salah satu di antara mereka berdua. Kalau lu boleh bilang, aduh gua males untuk ngulang. Pras Teguh aja. Karena Gue takut sama Mas Dedi. gue juga sih, Fanny. Iya, lu mah pokoknya kalau ada pilihannya Pras Teguh atau Mas Dedi, oh siapapun Mas Dedi, pasti gue pilih Mas Dedi lah. Iya, gue juga sih. Nggak mau Di gua. fotonya aja diliatin Lihat begitu. tuh. Ngeri Aku amat. salah ngomong gue. Oke, selanjutnya. Yuk. Junat, di antara mereka, siapa yang meninggalkan impression paling berkesan buat kamu? Jangan sebut nama aku ya. Tatiana Safira atau Pevita Pierce? Tatiana sama. Emily Ratajkowski. Itu mau supermodel She's dunia. not there. Apa? Nggak ada di situ. Tapi Emily Ratajkowski. Pilihan, hello, excuse me. Tatiana Safira atau Pevita Pierce? Miranda Kerr. Nih, Di, orang cuma ada dua itu. aneh lu. Cuma dua ini. Manajer aku bilang gak usah dijawab. Gak usah dijawab. Kenapa? Nggak usah Emang ada apa sih? Manajer pakai nonton lagi. Soalnya dua-duanya meninggalkan Kan kesan yang baik. Iya. Oke. Betul ya kan? Kesan yang indah. Lanjut, yuk. Fun. Iya. Sama-sama memerankan tokoh Sugar Daddy. Rate dari yang biasa aja sampai yang terhot. Ya, Ronaldo Oh, Tuhan. Stockhorst, Nino Fernandez, Darius Sinathrya. Boleh aku aja nggak ya? Iya boleh. Boleh. Kamu dari tadi nggak jawab ya? Kamu jawab. Kok gua? Pani. Fan. Oh ya ampun aku. Yang bingung. dari yang paling sugar daddy ya? yang paling biasa dulu, dari yang paling biasa. Yang paling biasa. Mungkin karena Ronaldo Stockhorst kayaknya yang nomor 3. Iya. Terus Nino, terus Darius. Oke. Iya. Iya. Karena kalau Ronaldo kan mukanya masih kayak kalem-kalem. Ini ngomongin soal ketika dia memerankan ya, bukan Iya. dia secara personal real Iya. life-nya. Iya. Ini kadar sugar ya, jadi yang paling diabetes. Sugar. Iya ya kan? Ini. Yang bener sugar daddy-nya kelihatan banget gitu ya. Darius. Darius Sinathrya. Kak, maaf Kak. Iya. Good choice. Oke, Junot. Di antara mereka siapa yang kelakuannya bikin ilfeel? Reza Rahardian atau Vino Bilang lagi Ginesti? dua-duanya, bilang lagi Nggak ada dua-duanya. dua-duanya. Tidak dua-duanya. Nggak ada. Oke. Nggak ada dua-duanya. Apa? Di balik layar sebagai sesama aktor. Fotonya lagi. Nggak. Jadi kita kalau misalkan selesai acting, kita nggak ngomong.
Berantem? Oh, jadi kita jadi nggak kenal. Jadi begitu, aku tuh orangnya gitu. Jadi ini begitu nih, kamera selesai nih, aku langsung pulang. Oh iya. Tadi ngobrol sama kita di situ. Masa sih? Nggak tetap jawabnya gini. Karena lu bukan teman aktor gue. Dia nggak jawab gitu Enak ya. banget. Songong ketawanya. Sorry, lu bukan aktor, jadi gue ajak ngobrol. Iya Tuhan. Enggak lah. Oke. Vino Reza, Iya. oke. Vino tuh sama Caca bucin banget ya? Iya. Enggak, jujur ya. Gua aja jawab gimana? Gua kenal Vino itu setelah Vino udah selesai main, nggak yang sedekat itu gitu. Jadi pas terakhir ketemu ngobrol juga pas nikah gitu. Jadi gua nggak tahu gitu. Kalau gitu pertanyaannya sekarang mengenai diri lo. Ya. Kalau would you consider yourself as a bucin person? Enggak ya, not really. Gue tipe orang yang kayak begitu. Cool. Mencoba untuk kayak di depan perempuan tuh gue harus ngasih tahu, aku cool. Tapi lo suka nggak sama cewek yang bucin? Enggak. Iya suka gitu. Cuman maksudnya gue tuh harus bisa memberikan barrier. Kenapa? Kita sebagai perempuan tuh misalnya pengen manja, sayang, pengen kayak gitu-gitu terus lo nggak mau? Ya karena lo harus gue persiapkan di momen yang hidup gak selamanya indah terus. Iya gue, tapi kan gue maunya Buat yang indah pas seumur sama kita paham. lu. Dimana kita udah sadar bahwa hidup Gue sendirian dari sini, tolong. hidup banyakan gak indah. Nggak, udah nggak apa-apa pas delay itu, ntar juga. Ntar juga lo paham deh. Oke, next. Oke. Let's get into the games, permainan. Oke. Ini permainan seru banget. Oke. Kita- Ayo ting. Ayo ting. Belum. Itu tadi brief ya? Enggak. Oke. Bagi dua tim. Dibagi dua tim. Kalian berdua, aku berdua sama dia. Oh gitu jadinya? Jadi Oh Aku gitu jadi. mengharapkan kamu banget. satu Iya. Ngapain satu ini? orang nebak, satu orang memperagakan dengan gaya, yang satu mencoba menebak apa yang sedang diperagakan. Betul sekali. Oke? Ya. Tebak gaya sebenarnya. Tebak Ya, gaya. tebak gaya. Kakak contohin Oke, dulu oke, boleh oke. yang pertama. Boleh. 3, 2, 1. Satu kata. Michael Jackson. Oke. Michael Jackson, Janet Jackson, pedophile, kedinginan. Ya. Kedinginan. Iya, Michael Jackson kedinginan. Michael Jackson kedinginan. Kedinginan. Kenapa dia kedinginan? Ayo. Ini tinggalnya kan di luar negeri. Oke, ya, gitu ya. Oke. Selanjutnya. Gampang. Selanjutnya. Oke. Jumat sama Aku aja yang meragain. Oke. Aku yang Oh meragain. yaudah. Iya. Mudah-mudahan nggak. Bantuin ya, bantuin. Kayaknya aku nggak bagus deh. Bisa ayo Fani. Oke, Gua udah. aja. 4 kata? Iya, oke. Mau kemana lu? Cinta, bertepuk sebelah tangan. That was so fast. Itu kan cepet banget. Kayaknya paling gampang. Itu pengalaman pribadi. Emang lu pernah cinta bertepuk sebelah tangan? Dianya, gue mah enggak. Oke. Keren. Yang ada tuh bola-bola yang pada keluar. Oke, nih. Oke. Oke. Yuk. Aduh, Susah lagi. kesel banget gue. 1 kata, 2 kata, 3 kata. Pocong beranak dalam Panik. kubur. Panik. Pocong kualat, pocong belum bayar Berapa PBB. kata? Berapa kata? Pocong tabrakan. Apa? Pocong tabrakan. Yes. Hebat! Oke. Barbar kali. Gini. Pocong tabrakan. Dia nggak, gue nggak berdiri. 3. 3 kata. 3 Tiga. kata. Statue. Joget, statue. Tiga. 3 kata. Oke. 3 kata. Wudhu. Bukan. Come to me. Ke sini. DJ. Statue. Joget, statue. Ayo joget statue. Iya! Ayo joget statue. Ayo joget statue. Kok bisa Dia sih pinter. Oh, ayo, Dia oke. generasi Final TikTok round. dia. 3, Iya, oke. 3. 1.
sih? Menangis, meratap. Sedih, Apa kesedihan. peot? Kesedihan, lapar. Oh, kakek-kakek. Yes. Kakek lari. Kakek lari. Kakek tua lari-lari. Kakek lomba lari. Nah, ini Kan ini kata Ntar dulu deh. Kakek. Ini nggak ada ke kakeknya. Nggak ada ke kakeknya lu begini. Keriput, tapi Fanny get ya. Keriputnya. Oh, Fanny. Fanny yang mereka ya. Fanny. Pocong. Belum. Maaf, Kak. 3. segitiga. Enggak, 3 kata ya. Nggak boleh ngomong. Oh iya. Yang kayak gini gambarnya apa biasanya? Dilarang. Kok dilarang? Apa? Gini. Aku nggak suka nebak-nebak. Rumah. Aku nggak suka nebak. Rumah. Iya. Ayo. Iya. Rumah. Rumah tangga. Iya. Hancur. Rumah tangga hancur. Rumah tangga hancur. Kita menang. Rumah. Kita menang. We are the winner. Ya, yang kalah di sini harus spill DM terakhir. Ya Allah, nggak mau gue. Spill DM terakhir. Aku nggak main Instagram. Itu tuh yang pengen. Nggak mau, takut deh. Mana kameranya? Habis itu kita tutup. Nggak usah, nih kalian lihat aja semuanya ya, tapi nggak usah message-nya. Iya. Siapa? Kenapa perempuan semua sih yang nge-DM lo? Yang ini manajer aku, ini suami aku, ini Kak Dawia, tadi dia komen. Tuh, kekurusan Afan, sumpah peyok sekarang kamu sayang. Oh, Dawia. Ya tapi karena dia sayang sama aku. Tuh, coba kasih lihat aja. Out of curiosity Ayo dong. for the audiences. Milih ya. Buruan, kita Enggak. nunggu loh. Apaan tuh? Nggak tahu Tunai. ini udah dari. Oh, dia nge-DJ malam ini. Oh, Promo. Promo, ape promo. Yes. Ada Iya kan? tuh Tatan. Oh, suaminya istrinya manajer gua. Dia istri yang Nyari. baik. Kalian kan kalian. Gak usah. Kalian. Gak usah. Gitu ya, biar keren ya. Gak usah. Bismillah. Spill the tea Melanie Ricardo sama restoran Manzo. Kak Melanie Ada apa? Hesti, Cindy, Dave Hendrik nggak ada. Kameranya nggak? Tadi dia kirim ini. Oh, story. Nggak menarik. Nggak Kamu. menarik. Paling adek gue ngingetin jangan lupa bayar PBB. Ya udah, thank you Junot. Thank you. Thank you, banget Junot. Fanny. Thank you, so much. Thank you. Kita selalu ada ya Spill the Tea setiap Sabtu dan Minggu jam 11.30 Oke. hanya di Trans TV. Thank Bye, you, everybody. bye-bye. 11.30 Sabtu Minggu.